Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resti Amanaro Ali, NIM PO 71-2002-170. Saya dari kelas tingkat 1B D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, hari ini saya akan membacakan tentang sistem reproduksi. Apa sih itu sistem reproduksi? Apa saja organ-organ yang ada dalam sistem reproduksi? Nah, reproduksi manusia adalah merupakan upaya untuk menghasilkan keturunan melalui beberapa tahapan dan proses seksual. Sistem reproduksi manusia pada wanita dan pria bekerja secara sendiri-sendiri namun saling membutuhkan. Secara sederhana, proses reproduksi adalah hasil dari sperma, kemudian mengalami pembuahan oleh sel telur yang berada pada wanita. Sistem reproduksi pada pria berfungsi sebagai reproduksi penyimpanan sel sperma untuk pembuahan sel telur. Sistem reproduksi pada pria. Hari ini saya akan membahas khususnya untuk sistem reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi manusia akan berkembang dan berfungsi dengan baik pada saat manusia mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Nah, pematangan organ reproduksi laki-laki ditandai dengan diproduksinya sperma, sedangkan pada wanita ditandai dengan terbentuknya sel telur atau ovum. Nah, organ-organ pada sistem reproduksi pada pria yang pertama yaitu ada penis. Organ yang satu ini tergolong organ pada sistem reproduksi eksternal atau berada di luar tubuh. Fungsi dari organ ini sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk menghantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Yang kedua ada skrotum, merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantong kulit yang menggantung di antara kedua selangkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, dan pembuluh darah. Nah, yang ketiga ada testis. Testis sendiri merupakan organ yang terpenting di dalam sistem reproduksi pada pria yang berada di dalam skrotum. Nah, testis sendiri terdiri di atas kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan testosteron. Nah, testis ini ya, seperti buah. Ini adalah testis. Nah, yang keempat ada epididymis. Merupakan saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan sekitar 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keenam ada uretra, berfungsi saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nah, yang ketujuh ada kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran lebih dari 5 cm yang terletak di belakang kandung kemih. Nah, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, yang kedelapan ada kelenjar prostat. Bagian ini merupakan berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kandung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kesembilan yaitu kelenjar Cowper, yaitu berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, alat reproduksi pria diberikan menjadi alat kelamin luar atau alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Nah, reproduksi pada pria, ini dia. Luar ada penis dan skrotum. Penis dan skrotum bagian luar, tidak di dalam tubuh ya, di luar. Yang di dalam ada testis, saluran, dan kelenjar. Nah, kita masuk yang pertama, alat reproduksi luar. Penis bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui organ yang namanya penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan juga sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot yang tidak mengandung tulang. Nah, pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulub atau prepus. Kulub inilah yang dipotong saat seseorang dikhitan atau disunat. Yang kedua ada skrotum. Pada bagian ini di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit namanya skrotum.
Nah, pada skrotum tersebut terdapat 2 buah sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat. Skrotum berfungsi juga menjaga suhu testis agar sesuatu tidak memproduksi sperma. Skrotum tadi yaitu agar suhu testis sesuai untuk produksi sperma. Nah, dinding skrotum sendiri terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian luar yaitu berupa kulit tipis relatif tanpa bulu, mengandung kelenjar keringat atau tunica dartos, bagian yang melekat pada kulit yang berupa otot-otot halus, lapisan jaringan keringat, dan membran serous merupakan dasar dari dinding skrotum. Nah, alat reproduksi dalam atau testis, yang pertama ada testis, merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah, satu pasang, dan terlihat dalam skrotum. Pada remaja laki-laki usia 13-14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang merangsang perubahan fisik pada laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, pada masa inilah remaja laki-laki berada pada masa pubertas. Nah, yang kedua ada saluran sperma. Yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Nah, pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, yang ketiga ada uretra. Uretra merupakan saluran air dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal sebagai dengan istilah ejakulasi. Nah, kelenjar apa aja yang terjadi dalam reproduksi pria? Yaitu kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Nah, yang pertama ada vesicula seminalis, merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang posterior dari kandung kemih. Nah, kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP, beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Yang ketiga, seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Nah, yang ketiga ada kelenjar Cooper yang kita bahas di pertama tadi atau biasa disebut bulbourethra. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang terjadi dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi sehingga terbentuk suatu suspensi cair campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau air mani. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan mohon maaf juga jika ada kekurangan yang masih ditemukan dalam bacaan saya tadi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.